Welcome back to this channel. Ketemu sama aku Eni Aprilia di sesi Kripik. Jadi, sesuai dengan judulnya, aku mau ngebahas tentang creepy things yang berkaitan dengan serial TV Glee. Jadi kalian tahu Glee nggak sih? Glee itu serial TV yang berasal dari Amerika Serikat yang ditayangkan di banyak negara, termasuk Indonesia, yang mana aku dulu juga nonton dan aku suka banget karena mereka temanya musikal yang seru banget gitu. Jadi walaupun waktu itu aku masih kecil, aku suka banget nontonnya gitu. Kalian juga termasuk salah satu dari Glee nggak? Kalau kalian termasuk, kalian harus nonton video ini. Jadi kenapa aku ngebahas tentang Glee ini? Karena ada salah satu berita duka dari cast serial TV Glee ini yang bernama Naya Rivera, di mana dalam serial ia berperan sebagai Santana Lopez, yang mana ia ditemukan meninggal pada tanggal 13 Juli 2020 dan tragis terombang-ambing di Danau Piru, California, Amerika Serikat. Nah, pada tahun 2000-an ini, serial TV Glee ini terkenal banget, termasuk serial yang terkenal banget, banyak banget yang nonton dan banyak banget yang suka. Tapi ada salah satu hal creepy dari serial ini adalah banyak orang yang percaya dan berspekulasi kalau serial ini membawa kutukan bagi para produser dan castnya dari serial ini. Jadi kali ini aku mau ngebahas 3 hal yang paling creepy dan 3 hal tragedi yang paling mind blowing di antara semua tragedi yang dialami para kru dan para castnya. So, sebelum aku cerita, pastiin dulu dong kalian like videonya, kalian subscribe, dan kalian nyalain loncengnya biar kalian selalu update video dari aku dan dari channel ini. Gimana? Udah? Kalau udah, let's get to the list number 1. 1. Cory Monteith. Cory Monteith adalah salah satu pemeran utama di serial Glee yang berperan sebagai Finn Hudson, yang mana merupakan seorang remaja laki-laki yang tergabung dalam football club dan juga bergabung dalam klub Glee. Jadi Glee ini adalah sebuah klub yang terdiri dari anak-anak remaja, anak-anak yang satu sekolah gitu, yang mana mereka itu dibully di sekolahnya karena mereka dianggap memiliki bad appearance gitu. Jadi jangan ditiru ya guys. Jadi pinternya mereka adalah mereka dibully dan membentuk suatu grup yang bernama Glee ini. Jadi mereka nyanyi-nyanyi, bikin acara musikal gitu, yang mana bikin mereka malah terkenal dan dikagumi di satu sekolah itu. Jadi Finn Hudson ini adalah salah satu cast kunci dari serial ini karena ia muncul dari season pertama, yaitu season pilot sampai acara Glee ini bubar. Ia berperan sebagai Finn Hudson yang tinggal bersama ibunya, Carol Hudson, dan juga pacar dari ibunya, yang mana ia sudah tidak memiliki ayah, yang diceritakan ayahnya meninggal karena terbunuh pada saat peperangan. Hal yang mengenaskan yang terjadi pada Cory sebagai pemeran dari Finn Hudson ini adalah ia ditemukan meninggal pada tahun 2013 pada sebuah kamar hotel, Fairmont Pacific Rim Hotel, yang terletak di Kanada, yang mana ia dikonfirmasi oleh polisi meninggal akibat overdosis heroin dan juga alkohol secara tidak sengaja. Hal ini pun menggegerkan dunia karena dia adalah salah satu cast yang banyak penggemarnya dan banyak banget orang yang suka sama dia, dan dia meninggal dalam keadaan yang tragis karena overdose dan meninggal gitu aja di kamar hotel. Hal yang creepy dari kematiannya adalah ada salah satu scene di serial TV Glee ini, pemeran Finn Hudson ini adalah ibu dari Finn Hudson, si Carol Hudson tadi, bicara pada Finn Hudson dan memberitahukan sesuatu kebenaran bahwa sebenarnya ayah dari Finn Hudson itu tidak meninggal karena peperangan, tetapi meninggal karena overdosis obat-obatan terlarang dan juga alkohol, sama akibat meninggalnya Cory. Dan di scene itu juga disebutkan oleh ibu Finn Hudson bahwa Finn ini mengingatkan ibunya tentang ayahnya itu. But he didn't die in Iraq. He served over there, but something happened to him. I never found out what. I don't know if he did something or saw something or just lost his way, but he broke. You died a hero's death, right? He died in Cincinnati. And after being dishonorably discharged, honey, he had a drug problem. Like, how creepy. Kayak ini scene udah terjadi lama.
tahun 2000-an, dan pada tahun 2015 case-nya itu meninggal dengan cara yang sama yang sudah ada di scene yang sudah ada dari sebelumnya itu. Jadi apakah serial ini bisa memprediksi masa depan? Itu kita nggak tahu. 2. Mark Selling. Jadi Mark Selling adalah salah satu pemeran utama di serial Glee ini juga. Ia berperan sebagai Noah Falkenberg atau yang dikenal dengan nama Park dalam serial ini sebagai bad boy yang masuk dalam football club dan bergabung pada klub Glee ini juga. Jadi diceritakan bahwa Park ini berteman baik dengan si peran Finn Hudson yang tadi. Hal tragis yang terjadi pada Mark atau pemeran Park ini adalah pada tahun 2015, 2 tahun setelah kematian dari Finn Hudson, ia ditangkap kepolisian Amerika Serikat karena ia menyimpan banyak kali gambar-gambar dan video yang melibatkan anak kecil dalam suatu pornografi atau child pornography, dan dia harus ditangkap dan mengalami masa tahanan. Dalam proses penahanannya, ia mengalami depresi yang sangat, dia stres, dan akhirnya beberapa hari kemudian dari proses penangkapan penahanan, ia ditemukan meninggal dunia karena gantung diri di area pepohonan yang gak jauh dari rumahnya. Jadi ia stres karena ia melakukan hal-hal yang buruk pada anak-anak dan dia milih ya udah deh mending mati aja daripada masuk penjara. Dan yang creepy adalah sama kayak sebelumnya, kayak sudah diprediksi gitu dalam scene serial ini, dan terjadi adalah ada banyak scene di serial Glee menyebutkan tentang ketertarikannya terhadap anak-anak, dan juga ada salah satu scene di mana ada seorang yang bertanya di mana kalian pada tahun 2030, dan Park menjawab dalam scene itu adalah in jail or dead or both. Let me ask you something. Where do you think you'll be in the year 2030? Broadway. In jail or dead or both. Hey, Miss Ace. Hey, can you help us out? Yeah? Lauren and I are gonna make a sex tape. So I can get a recording contract. Wow, okay. Now for the downside. Are you aware that because you're under 18 years of age, making and owning a sex tape could make you guilty of child pornography? I overheard you talking to that sophomore girl yesterday. Whoa, back off, dude. You got a fiance. Plus, I called dibs on all the chicks whose boobs aren't done growing yet. I've seen things, done things that would keep you up at night. So it's to distract me. Aren't you underage? I have a fake ID. Good enough for me. Like, itu kan dua-duanya dia lagi alamin di 2015 itu. Dia lagi ngalamin, dia hampir aja di penjara, lagi proses mau di penjara, dia mati atau keduanya. Jadi di situ kayak scene itu terjadi di 2015. Like, aku bacanya aja kayak kaget, nggak tahu deh ini kayak kebetulan atau emang kutukan. Nanti kita lanjutin lagi. 3. Naya Rivera. Nah, ini adalah kasus yang lagi in banget di tahun ini karena baru banget kejadiannya. Jadi Naya Rivera ini juga pemeran utama dari case Glee yang berperan sebagai Santana Lopez yang merupakan anggota dari cheerleader gitu dan juga anggota dari klub Glee. Nah, kronologi kejadian kematiannya seperti ini. Pada tanggal 8 Juli 2020, ia bersama anaknya yang bernama Josie yang masih berumur 4 tahun pergi ke Danau Piru di daerah California untuk berekreasi. Jadi mereka berdua menyewa sebuah kapal untuk berkeliling di area danau tersebut. Jadi ia memulai menyewa kapal tersebut pada jam 1 siang dan masa sewa itu habis pada jam 4 sore yang mana ia harus kembali untuk mengembalikan kapal tersebut. Tapi setelah sampai pada pukul 4 sore, Naya tak kunjung kembali bersama anaknya. Jadi pemilik dari kapal tersebut khawatir dan berinisiatif untuk mencari kapal yang disewa Naya. Setelah mencari-cari di Danau Piru, terlihatlah kapal yang disewa Naya dalam keadaan terombang-ambing di atas danau, yang mana nggak jelas dibilang bersandar tapi jangkarnya nggak turun, dibilang lagi berlayar tapi nggak gerak sama sekali. Jadi disamperinlah itu kapal sama pemilik dari persewaan kapal yang di Danau Piru itu, dan ditemukan hanya si anak yang berumur 4 tahun itu, si Josie itu, tanpa ibunya. Jadi ia lagi tertidur di atas kapal menggunakan life vest tanpa ibunya. Jadi setelah penemuan si Josie ini, si pemilik persewaan kapal lalu melapor ke polisi dan
polisi memutuskan untuk mencari Naya. Kayak dia pakai helikopter, dia pakai kapal, dia pakai anjing pelacak, dia pakai orang-orang yang menanggulangi bencana. Selama 5 hari pencarian, akhirnya pada tanggal 13 Juli 2020, jasad Naya ditemukan terombang-ambing di Danau Piru dalam keadaan yang cukup tragis. Jadi awalnya mayat tersebut tidak bisa teridentifikasi karena sulit dikenali. Dan setelah melalui proses identifikasi, melalui susunan gigi, akhirnya bisa dikonfirmasi bahwa jasad tersebut adalah jasad dari Naya. Dan kebetulan saat itu pengunjung yang dikabarkan hilang hanyalah si Naya dan hanya ditemukan satu mayat itu aja. Jadi bisa dikonfirmasi bahwa jasad tersebut adalah jasad dari Naya Rivera. Lalu setelah diautopsi, hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada usaha bunuh diri dan tidak ada usaha pembunuhan terhadap jasad tersebut, sehingga polisi pun saat ini mengkonfirmasi bahwa meninggalnya Naya Rivera akibat dari ia tenggelam di danau tersebut. Dan berdasarkan hasil interviewnya pihak polisi dan juga Josie, anak dari Naya, bahwa si Naya ini sempat mendorong si Josie untuk naik ke atas kapal dan sudah hilang dan tidak kembali. Jadi karena meninggalnya Naya Rivera ini masih misteri, ada banyak teori-teori yang bermunculan yang mengatakan bahwa penyebab kematian Naya Rivera ini ada banyak faktor. Jadi akan aku bagi jadi beberapa part ya. Yang satu adalah bahwa Danau Piru adalah danau yang berbahaya. Jadi Danau Piru di California ini adalah sebuah danau buatan yang mana sangat luas dan permukaan airnya itu nggak sama kayak danau-danau pada umumnya. Jadi biasanya kalau danau itu kan permukaan airnya tenang, jadi nggak ada gelombang. Sedangkan di Danau Piru ini ada gelombang yang membuatnya bergelombang seperti air laut tuh, jadi nggak umum. Dan terlebih lagi kesaksian dari Josie yang mengatakan bahwa Naya sempat mendorong Josie ke atas kapal dan ia hilang begitu saja. Jadi ada kemungkinan bahwa saat arus itu deras, ia hanya menolong Josie ke atas kapal dan ia tidak sempat menyelamatkan dirinya dan akhirnya tenggelam. Lalu saat proses pencarian pun jarak pandang dari danau tersebut sangatlah pendek karena ekosistem yang ada di dasar danau tersebut itu sangat banyak. Ada banyak pepohonan, ada banyak tanaman yang tumbuh di sana sehingga dasar danau itu sangat gelap dan sulit untuk melihat dengan jelas. Dalam jarak pandang yang jauh juga sulit karena kegelapan yang ada di dasar laut tersebut. Jadi dengan keadaan danau yang seperti itu, maka menimbulkan teori bahwa Naya tenggelam karena keadaan danau yang seperti itu. 2. Ada yang percaya bahwa Danau Piru adalah danau yang terkutuk. Jadi ada legenda bahwa orang-orang di zaman sebelumnya, anak-anak atau bayi-bayi yang dianggap cacat, dianggap tidak mampu menjadi bibit-bibit unggul, kan dibuang, ditenggelamkan di danau tersebut. Jadi hanya anak-anak yang dianggap memiliki potensi yang dipertahankan dan dibiarkan hidup. Jadi dari sekian banyaknya bayi yang ditenggelamkan di danau tersebut, membuat danau tersebut gentayangan dengan arwah-arwah yang ingin membalaskan dendam. Jadi sebelum Naya Rivera tenggelam ini ada banyak kasus yang terjadi pada pelancong atau pada turis yang sedang rekreasi di sana. Ada yang hilang, ada yang meninggal. Dipercaya mereka meninggal, mereka ditarik, mereka jadi tenggelam karena arwah-arwah yang gentayangan ini, yang dendam, yang membalaskan dendamnya akhirnya pada para orang yang rekreasi di sana. Yang ketiga adalah teori bahwa Naya Rivera memang menenggelamkan dirinya sendiri. Ada banyak orang yang percaya bahwa ternyata sebenarnya Naya itu bukan tenggelam, tapi memang ia menenggelamkan dirinya sendiri, atau dengan kata lain bunuh diri. Ada banyak netizen yang berspekulasi dan ada salah satunya yang mengatakan bahwa memang Naya sepertinya orang yang sedang depresi karena di postingan Instagramnya belakangan ini menunjukkan bahwa ia depresi, ia menunjukkan bahwa dia stres, menunjukkan bahwa ia terbeban oleh keadaan pandemi seperti ini gitu. Jadi ada kemungkinan ia membunuh dirinya sendiri dengan cara menenggelamkan dirinya di Danau Piru itu. Dan ada salah satu postingan
postingan terakhirnya di Instagram, yaitu sebuah foto dia, si Naya, dan juga anaknya si Josie yang lagi berpelukan dengan caption "Just the two of us", dimana orang-orang mungkin dengan sekilas ngelihat postingan itu "Just the two of us" mungkin, tapi ada salah satu netizen yang komen juga di postingan tersebut bilang kalau sebenarnya "Just the two of us" itu salah satu judul lagu dari Eminem, dimana lagu tersebut menceritakan seorang ayah yang menceritakan pada anaknya bahwa ibunya menenggelamkan dirinya sendiri di danau. Jadi bisa dilihat dari lirik ini. But you know your mama, she's one of those type of women that do crazy things, and if she don't get her way, she'll throw a fit. Yang mana artinya kamu tahu ibumu, dia adalah salah satu tipe wanita yang melakukan hal-hal gila, dan jika ia tidak mendapatkan yang dia inginkan, dia akan melempar. Jadi kata-kata melempar di sini itu sebenarnya nggak jelas sih, tapi jika dikaitkan dengan kasus ini bisa jadi dia melemparkan dirinya ke danau. I don't know. Dan ada juga dada, itu maksudnya kayak dada itu daddy, dia menyebut dirinya sendiri itu daddy, seorang ayah itu yang bercerita ke anaknya. Dada made a nice bed for mommy at the bottom of the lake. Nah, ini lirik yang paling kayak bikin aku kayak wah, kayak kok pas banget sih gitu. Yang artinya ayah membuat ranjang yang bagus untuk mama di dasar danau. Jadi ibunya ya tenggelam di dasar danau. Teori yang keempat adalah kutukan Glee berlanjut. Jadi dari kematian dua cast inti serial Glee, yaitu si Cory dan juga si Mark, lalu dilanjutkan Naya. Jadi Naya adalah salah satu korban selanjutnya dari kutukan tersebut. Memang sih sebenarnya ada banyak kasus kematian yang melibatkan orang-orang Glee ini, tapi yang menurut aku, kenapa aku mau bahas 3 orang ini, karena kayak sudah diprediksi dari scene-nya, kayak udah jelas di scene-nya itu udah tayang seperti itu, kayak udah ada, tiba-tiba terjadi secara realnya gitu. Jadi ada scene di serial Glee ini kalau si Naya sedang menyanyikan lagu berjudul If I Die Young, dimana artinya adalah jika aku meninggal muda, yang mana jika dikaitkan dengan kasus kematiannya, ia meninggal di usia 33 tahun, yang mana tergolong masih sangat muda. Jadi seolah-olah lagu itu memprediksi kalau ia akan meninggal muda. Belum lagi lirik dari lagunya yang sesuaian banget, nggak tahu ya, menurut aku bersesuaian, nggak tahu menurut kalian. Jadi liriknya tuh kayak gini: If I die young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sing me in the river at dawn. Nah, itu lirik kuncinya, sing me in the river at dawn, yang artinya tenggelamkan aku di sungai saat fajar. Jadi kayak menurut aku sih kayak terkait. Lalu kata-katanya at dawn, saat fajar. Kebetulan banget jasad dari Naya Rivera ditemukan pada tanggal 13 Juli saat fajar, sehingga pas aja gitu sama liriknya. Dan yang paling creepy menurut aku adalah 13 Juli itu adalah hari ditemukannya jasad dari Naya, bertepatan dengan peringatan 7 tahun meninggalnya Cory Monteith. So guys, gitu aja dari aku. Gimana menurut kalian? Jadi menurut kalian yang mana? Kebetulan, kutukan, atau memang bisa meramal? Kalian komen di bawah ya menurut kalian. Jadi dari semua yang aku bahas, kalau ada kalian tahu info-info yang lain yang aku belum sebutin, kalian bisa banget komen di bawah biar aku juga tahu dan kita kayak bagi-bagi info dan kita sharing ya. Dan ada kata-kata yang salah, tolong dikoreksi ya guys. Aku juga nggak tahu caranya gimana, jadi kalian koreksi di komen ya. So that's all. Thank you guys for watching and see you in the next video. Bye.